nama pondoknya apa? Dadak. Oh iya. Baru 3 pondok. Pondok apa? Oh. Oh. Sama? Di mana di akhir zaman ketika kerajaan TikTok menyerang, sampean masih tetap eksis dan juga aktif di dalam memutolaah kitab-kitab ulama salaf, lebih-lebih bisa mengikuti sebuah ajar, yaitu dalam ini di dalam mengingatkan sesuatu saya pasti kurang, dan itu akan muncul sebuah koreksi. Tapi kalau saya sendiri sudah malu, takut dinilai salah sama orang lain, misalkan selamanya tidak akan ada koreksi, tidak akan ada berbenah di dalam memahami sebuah kitab. Makanya ciri khas orang berbahasa masa ini terkadang lentur. Kenapa? Karena banyak kaul. Kenapa kok banyak kaul? Karena analisisnya tajam. Makanya orang kira-kira seperti anak kecil. Orang haid itu boleh sholat atau enggak? Tidak boleh. Kenapa? Ada manek. Maneknya apa? Furujudan.
Maka ketika dia suci sudah wajib sholat, tidak wajib. Nah kira-kira sholat yang ditinggalkan di zaman haid wajib dikodok atau enggak? Tidak wajib. Kalau dia maksa dikodok bagaimana? Kok katanya haram? Kenapa kok haram? Karena dalam Jerome terkena kaidah di anal asla fil ibadah di dalam itu telah kamus siha. Tapi muncul permasalahan anak kecil itu wajib sholat enggak wajib. Kenapa? Karena dia belum terkena taklif, baru wajib sholat ketika sudah balik. Nah kalau sudah balik wajib sholat. Untuk dari takbirnya bisa dibacakan, diperbolehkan namun dengan beberapa syarat lagi, 3 syarat. Diambil dari kitab Nurul Azaimuhu la tukhalifu asyra'a wa laysa fi ma yadharu ala yadihi minal khawariji darar syar'iyyin ala ahadi fa laysa min as-sirri bal min al-asrari wal ma'unati. Itu dari yang kedua dari Nurul bisa dijelaskan untuk alasan mengapa harus sholat. Jadi kami menjawab haram karena ketika ia mendatangi kahir itu dengan tujuan untuk mengetahui. Yang pertama, meminta bantuan kepada jin tidak diperbolehkan walaupun ia mengaku sebagai jin Islam. Tidak menutup kemungkinan pengakuannya adalah bohong. Karena alasannya tadi Karena meminta bantuan kepada jin itu tidak diperbolehkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika idza kana yasma'u ma yaquluna wa yukhbiruna bihi 'anil jin kama yasma'u al-muslimuna ma yaquluhu al-kufar wal fujar liya'rifu ma indahu fa kama yasma'u khabarul fasiqin. Memperuncing masalah ya, bukan merumuskan masalah ini. Peserta ini mbak-mbak kira-kira sudah tahu semua bentuk live TikTok Cek Kodam, sudah tahu semua. Baik, untuk mencari hukum dari pertanyaan yang sub A itu kita harus pahami dulu. Yang pertama tadi saya dengar dari si Sail bahwa ini cuma apa istilahnya candaan saja, artinya tidak serius. Itu yang harus kita garis bawahi. Artinya dia menanyakan kodamnya itu karena senang-senang saja. Kalau kita mau mencari apa hukumnya kita bertanya untuk mengetahui kodam, itu harus kita lihat dari situ. Yang pertama sisi kita penanya, tujuannya apa nanyain kayak gitu. Yang kedua narasumbernya. Dan sekarang itu bukan hanya satu akun loh yang begitu itu, bahkan bukan hanya TikTok, mohon maaf ya, bukan hanya TikTok, sekarang di YouTube juga sudah mulai loh. Saya konten kreator saya YouTube. Artinya, dan ini menghasilkan loh, menghasilkan banyak gift. Dan semuanya itu di media sosial itu ada gift semua, entah itu TikTok, kalau TikTok yang bahasanya gift, Facebook bahasanya bintang atau star, itu saweran, YouTube bahasanya super. Itu ada semua kayak gitu. Artinya saya yakin motif utamanya untuk konten kreator itu motif utamanya mendapatkan dolar.
Itu yang pertama. Artinya dengan pertimbangan yang semacam ini, saya kira kalau dari jawabannya Anwar A1 itu tidak fokus ke masalah. Dia hanya menjelaskan bagaimana hukum mempercayai jin, bagaimana ada orang mengatakan dia pernah bertemu dengan jin, tapi tidak fokus ke pertanyaan yang ada di deskripsi. Pertanyaan di deskripsi itu bagaimana hukum kita ingin mengetahui atau cek kodam kita. Gak tahu juga kodam itu apa sih sebenarnya. Mungkin nanti Gus Eki sing rodon dukun mungkin bisa menjelaskan. Kalau saya pribadi, kita itu saya kan kodamnya nggak bisa dideteksi karena banyak. Kadang buaya kan begitu kan. Buaya darat, iya kadang saya juga punya naluri kewanitaan menyayangi semua orang kan begitu. Artinya itu loh, kodam itu sebenarnya apa sih gitu loh Gus. Makanya saya coba memperuncing lagi bahwa yang pertama ketika sudah dijelaskan Sa'il bahwa tujuannya hanya guyon-guyon saja, mungkin perumus yang lain. Jadi kalau saya itu mohon diperhatikan kayak gitu ya. Permasalahan sederhana harus kita bahas karena ini sudah booming kan kayak gitu. Monggo perumus yang lain. Cek kodam itu hukumnya bagaimana, melihat pelaku pengecek kodamnya atau dukunnya. Iya. Sehingga kalau kita sudah menemukan kesimpulan dukun yang diperbolehkan menurut kacamata fikih itu bagaimana? Jadi sebelum ke arah gift syar'i, jika ada bacaan yang mengandung kesyirikan lah istilahnya. Karena rata-rata ulama menghukum itu dari bahasa wa makafaru Sulaiman walakinna syayatina kafaru, rata-rata merujuknya ke sana kalau zaman cek di dalam beberapa syarah. Imam Syafi'i menafsiri hal demikian karena memang bacaannya mengandung kesyirikan, makanya kafir. Ada kalau orang ngajar, kalau tidak bisa nyanyi itu ada mengantuk. Kalau buyurnya pada ngantuk biasa. Makanya kalau untuk bercandanya saja itu yang manusiawi. Maka kalau Rasulullah itu dalam hadisnya ini langsung saya itu ya bercanda dan Rasulullah. Cuma bercandanya saya itu tidak sampai candaan yang sifatnya itu bohongan. Nah itu nanti tafsir yang ditawarkan sama Nabi tadi itu, bahwa ini sudah ada klaim itu bohong sudah. Buktinya apa? Buktinya cepat. Makanya kalau kalian ujian jawabnya cepat itu berarti bohong. Kesimpulannya seperti itu. Jadi yang cerdas cermat itu bukan cerdas cermat, itu goblok cermat atau bohongan.